Presiden terpilih Prabowo Subianto kian sibuk menjelang dilantik menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Dan di tanggal 14 serta 15 Oktober pekan ini, Prabowo memanggil ratusan tokoh dari berbagai kalangan ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Mulai dari yang partai politik, akademisi, pengusaha, pegiat sosial, hingga selebritas. Beberapa wajah tampak familiar, tapi tak sedikit yang mengejutkan publik. Meski pada irit bicara soal maksud mereka ke rumah Prabowo, orang-orang itu digadang-gadang akan menempati posisi penting di pemerintahan Prabowo Gibran. Bisa jadi menteri, wakil menteri, atau pucuk pimpinan badan. Saudara yang juga datang di kediaman Prabowo pada Senin malam adalah Sri Mulyani. Kehadiran Sri Mulyani ini bisa dibilang sedikit mengejutkan mengingat hubungan dirinya dengan Prabowo sempat ada riak kecil soal anggaran Kementerian Pertahanan. Namun usai bertemu dengan Prabowo, Sri Mulyani menyebutkan kalau dirinya diminta untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Sri Mulyani mengemban tugas penting untuk selalu konsisten menjaga keuangan negara. Lama dan panjang ya selama ini dengan beliau, dan oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Saya rasa yang disampaikan beliau tetap konsisten, jaga keuangan negara, jaga APBN, jaga Kementerian Keuangan, perkuat terutama dari sisi baik penerimaannya maupun dari belanjanya serta berbagai langkah-langkah investasi dan penggunaan keuangan negara. Dan selanjutnya ada Marwarar Sirait dan Budiman Sujatmiko. Apa persamaan kedua tokoh ini? Ya, benang merahnya adalah keduanya ini sama-sama merupakan mantan politisi dari PDI Perjuangan dan juga mengaku nyaris jadi Menteri Joko Widodo. Baik Marwarar maupun Budiman ini membelot dari Partai Banteng pada momen penting di Pilpres 2024. Memutuskan untuk keluar dari PDIP, Marwarar dan Budiman mengubah arah dukungan ke Prabowo Subianto. Keduanya tak menyebutkan pasti posisi apa yang akan diisi dalam pemerintahan Prabowo. Namun Budiman ini memberikan kisi-kisi yakni lembaga setingkat menteri dan pemberantasan kemiskinan. Saya ditugaskan untuk hal yang harus bekerja keras sekali dan semoga bisa bermanfaat bagi rakyat banyak. Spesifiknya ngomongin apa nih? Ya, tugas tadi yang ditugaskan kepada kami. Jadi tugas yang semoga itu bisa bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Soal itu di bidang apa? Soal perumahan mungkin, Bang? Nanti Pak Prabowo yang sampaikan lah ya. Tapi ada nggak Bang soal perumahan? Tapi insya Allah katanya beliau suatu institusi setingkat menteri, begitu. Jadi ini lembaga baru ya Pak? Saya belum dikasih tahu yang persis apa, tapi insya Allah mungkin lembaga baru. Tapi yang tanggung jawabnya memberantas kemiskinan, mempercepat melakukan akselerasi pengatasan kemiskinan di desa maupun di kota, di gunung maupun di pantai, di anak muda maupun di orang tua, di anak-anak, segala macam. Isu poverty kira-kira gitu. Ya, salah satu Sri Kandi yang mengejutkan atau juga disebut akan memperkuat kabinet Prabowo Subianto adalah Veronica Tan. Tanpa menyebutkan posisi pasti di kabinet Prabowo Subianto, Veronica bilang dirinya ini akan bersama-sama membantu masyarakat, khususnya ibu dan anak-anak. Veronica Tan bukan sosok yang asing di dunia pelayanan masyarakat karena Veronica ini merupakan pendiri Yayasan Waru Imaji yang menggalang dana dan mempromosikan inisiatif untuk melayani anak-anak di Rumah Susun Jakarta. Veronica juga pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta. Dan selain itu, Veronica juga mendirikan aplikasi layanan home care pada 2019 di mana warga dapat memesan jasa perawatan dari perawat. Dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya.
Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya Ya, beliau ya, maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, mungkin ibu-ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya nanti tunggu dari Pak Presiden. Sosok selebritas Raffi Ahmad juga muncul di antara deretan tokoh yang datang ke kediaman Prabowo di Kertanegara pada Selasa kemarin. Sebagai figur publik, kehadiran Raffi begitu mencuri perhatian dari banyaknya tokoh ataupun juga kalangan dari politisi dan juga birokrasi. Raffi Ahmad menyebutkan dirinya ini diminta oleh Prabowo Subianto untuk membantu di bidang seni dan kreatif, bidang yang ia kuasai selama ini. Sebagai apa? Nah, Raffi di sini bilang Prabowo yang akan menjelaskan lebih detailnya. Yang jelas, Raffi telah menandatangani fakta integritas. Melihat Raffi Ahmad warawiri di panggung hiburan sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa. Namun belakangan saat Pilpres 2024, Raffi kian mudah dijumpai bersama dengan kalangan politisi dan kegiatan politik. Raffi sebelumnya aktif dalam tim pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres lalu. Raffi kerap hadir dalam kampanye Prabowo Gibran di berbagai daerah. Kedekatan Raffi dengan Prabowo juga ditunjukkan dalam media sosial. Raffi pun aktif mengikuti kegiatan bersama Gibran seperti saat mengendarai motor bersama atau Sunday Morning Ride di Jakarta pada awal Februari 2024. Untuk diminta sama-sama membantu beliau, pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Tapi terima kasih, mohon doanya. Penentangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Nah, kalau yang satu ini hubungannya suka panas dingin bahkan putus nyambung dengan Prabowo di dunia perkoalisian politik, yakni Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Awalnya, Caimin ini berada di barisan koalisi partai politik yang mengusung Prabowo di Pilpres 2024. Di tengah jalan, Caimin justru menjadi rival, di mana Caimin ini menjadi calon wakil presiden yang mendampingi capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang berhadapan dengan Prabowo kala itu. Dan kini Caimin malah digadang-gadang masuk kabinet Prabowo sejak ikut dipanggil ke Kertanegara pada Senin sore. Muhaimin menyebut PKB akan membantu memperkuat kabinet Prabowo Gibran tanpa menyebut spesifik jabatan yang ditugaskan. PKB akan memperkuat tim Pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang. Ya nanti akan siapapun nanti akan Pak Prabowo langsung yang akan menyampaikan pada saatnya. Hari ini belum sampai. Pemanggilan sederet tokoh yang disebut akan masuk dalam kabinet serta badan pemerintahan Prabowo berlangsung selama 2 hari. Tiba-tiba pada hari Rabu siang ataupun di hari kedua saat Prabowo memanggil calon wakil menteri, calon menteri ataupun juga calon kepala badan, terlihat politisi senior PDI Perjuangan masuk ke dalam rumah Prabowo di Kertanegara. Keesokan harinya Pramono menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Menteng, Jakarta Pusat. Pramono membeberkan maksudnya untuk bertemu Prabowo pada Selasa siang sebelumnya atau sehari sebelumnya kala itu adalah untuk membawa pesan Megawati. Namun Mas Pram enggan menjabarkan apa saja pesan yang ingin disampaikan Mega ke Prabowo karena menurutnya pesan itu bersifat pribadi. Pramono menegaskan dirinya tetap berkonsentrasi penuh pada kontestasi Pilkada Jakarta sebagai calon gubernur. Jadi saya memang dari dulu selalu menjadi mediator Bu Mega dengan berbagai tokoh lah. Dan kemarin memang saya menyampaikan hal-hal yang bersifat lebih pribadi. Saya menyampaikan, saya mendoakan untuk Pak Prabowo yang sekarang ini akan dilantik. Mudah-mudahan beliau sukses memimpin bangsa ini. Karena bagaimanapun
memimpin bangsa ini harus kita dukung dan kita doakan bersama. Yang kedua tentunya ada pesan yang disampaikan. Nah untuk pesannya mohon maaf saya nggak bisa menyampaikan ya. Saudara, sampai dengan saat ini belum terlihat tokoh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan masuk ke kabinet. Namun kehadiran Pramono Anung membawa pesan dari Megawati kepada Prabowo seolah menjadi sinyal. Mungkinkah PDI Perjuangan akan bergabung di kabinet Prabowo Gibran? Mengingat hubungan baik Prabowo dan Megawati sudah terjalin lama. Apalagi Prabowo sudah secara terbuka menyatakan harapannya untuk bisa bertemu Megawati bisa terlaksana sebelum pelantikan dirinya sebagai presiden di tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Nah, sempat berembus kencang isu pertemuan Prabowo dan Megawati akan dilakukan di hari ulang tahun Prabowo pada 17 Oktober 2024 ini. Antara Megawati dan Prabowo seakan saling tunggu momentum yang tepat untuk bisa bertemu. Namun dari dua kubu, baik dari PDIP atau Gerindra seolah mengamini jika pertemuan keduanya bakal segera terjadi. Lalu, apakah kemesraan Prabowo dengan Megawati itu akan menjadi ganjalan di tengah hubungan Jokowi dan Prabowo? Atau justru sebaliknya, kemesraan ini akan merekonsiliasi hubungan antara Jokowi dan Megawati yang sedang tidak baik-baik saja. Saudara, lebih dari 100 orang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai calon menteri, calon wakil menteri, dan juga calon kepala badan yang akan mengisi kabinetnya mendatang. Semoga besarnya kabinet ini tidak akan menjadi beban pemerintahan baru. Namun sebaliknya, semoga mereka mampu dan mau membantu kinerja pemerintahan bekerja dengan hati untuk rakyat, untuk mensejahterakan rakyat. Kita kawal bersama. Dijanjikan syuting